kita sono aja kali dulu ya. Ya. Panas nih. Apa kita main ya? Mungkin mereka di sana ya? Iya, kayak dulu. Oke. Enggak lah. Adi mau kemana nih? Woi. Iya nih, mau kerja kelompok ini. Kita mau kerja kelompok guys. Mau diskusi. Iya. Iya, apa mau apa? Woi. Ayo, kita mulai nih. Mangga mana? Ayo. Ya, halo. Lantai terakhir kita. Iya. Lantai 12. Ayo, silakan ditutup. Lantai berapa ini? 12. 12. 12 kan? Kasih lihat dong tunjuk no. Waduh. Bener guys, kita lantai 12 guys. Nah nih. Kita kerja kelompok dulu ini. Yang lain pada di mana? Yo, si Ojan sama Putri ya? Iya. Di atas kayaknya nih. Oh, di atas. Ada orang Iya. Depanin coba, coba. Aduh.
Sabar guys, nih OTW nih menuju kampus ini. Menuju perpustakaan. UTW. Oh tadi. Pakai KTM lu ya. Nah, Woi, kira kita sampai juga ya guys. KTM gua. Oh iya lah. Ada KTM gua juga. Ada KTM. KTM. Lah, kok begini? Lantai 10. Lantai 10. Salah kamar. Wah, salah kamar guys. Lantai 10. Lantai Oh iya. 10, Lantai Cok. 10. Emang nih angka sesat emang. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang Tadi kita nanti ngeprank nanti. doang. Oh, tadi ngeprank ya? Jalan. Ngeprank emang kakak tahu. Tulis dulu. Iya. Terus dulu ini Satu orang satu KTM. Iya, satu orang. Satu orang satu KTM atau gimana? Dua. Satu KTM 2 orang. Nah, jadi yang main orang itu siapa nih? Gua coba dah. Gua sama Raka. saya udah main ini. Iya. Udah. Kita coba masuk ke pusat atas dulu dilonggarkan. Soalnya kan orang di sini nggak boleh dulu. Saya. Nah, kita tas dulu. Iya. Boleh lah. Kamu tahu gimana? Ada, mau sini balik. Gua tahu gimana? Ditarik aja. Mana tarik? Mana? Rokok di mana tadi? Ini loper gua. Tutup lagi tuh, kuncinya bawah ya. Nah, setelah kita ini taruh tas, ayo kita cari buku dulu sebelum mulai diskusi. Cepet kan tau? Iya. Iya. Iya guys, ada buku ini guys. Nah, tunggu. Kalian udah pada ketemu belum? Iya, udah ketemu belum? Nah, sambil nunggu teman-teman kita ada yang mencari buku untuk sebagai bahan diskusi, kita bikin ruangan dulu untuk diskusi.
Semuanya. Kita tulis lagi Nama-nama. karena kita meminjam ruangan untuk diskusi. Kasih lo. Nah, ya karena nggak bisa lebih dari 6 orang, kita mulai diskusinya di lantai 12 atau di kelas-kelas yang sekiannya. Nah, teman-teman sudah mulai mengembalikan ATM-nya, mestinya karena kita merasa kecewa sudah kita masuk, jadi kita pindah ruangan. Oke guys, Karena udah bisa berenang. iya bisa berenang. Ya udah masuk. Sembilan juga banyak. Banyak yang kosong. Lantai berapa? Lantai 12 ya. Enggak, mana? Kata lu lantai 12. Iya, banyak gitu, Cok. Di lantai 3 juga banyak sebenarnya. Ya kita lantai 12 aja, biar sepi. Ayo. Waalaikumsalam. Petualangan Serina. Kita sudah mulai hari ini. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Syukurlah. Oke, kita lanjutkan tujuan kita untuk melakukan sebuah diskusi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih semuanya yang telah hadir di sini, dan untuk teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sadat Adiaja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fernando. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Adi Abidana. Perkenalkan, nama saya Johan Setiawan Soputra. Perkenalkan nama saya Putri Azalfia. Nama saya Rana Perdana. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang kita mulai sesi diskusinya. Apakah kalian semua sudah siap? Baik. Pertama-tama kita mulai dari apakah salah satu dari kalian sudah tahu tentang prinsip-prinsip hukum pembuktian? Tentu tahu bagi hukum pembuktian adalah bagian penting dalam sistem hukum yang menentukan bagaimana bukti-bukti diperlakukan dan dievaluasi di pengadilan. Ada yang sama? Benar, salah prinsipnya adalah prinsip bukti yang sah. Apa pandangan kalian tentang itu? Bukti yang sah harus selalu yang relevan dan dapat dipercaya. Maksudnya bukti tersebut harus berhubungan langsung dengan kasus yang sedang dibahas dan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, betul. Dan prinsip kedua yang paling penting adalah prinsip beban pembuktian. Apakah kalian semua tahu tentang ini? Ya tentu, prinsip beban pembuktian menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu klaim. Biasanya pihak yang mengajukan tuntutan memiliki beban pembuktian. Benar. Selain itu ada juga prinsip praduga tak bersalah. Apa menurut kalian mengenai ini? Praduga tak bersalah itu asas yang menyatakan bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai bukti yang cukup membuktikan sebaliknya. Ini untuk memastikan keadilan dan menghindari kesalahan penegakan hukum. Betul banget. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar sistem peradilan yang adil dan transparan. Bagaimana menurut kalian implikasinya terhadap keadilan? Implikasinya sangat besar. Prinsip-prinsip hukum pembuktian ini memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan adil. Dengan ini, kita dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain prinsip yang Ali sebutkan
pembuktian tadi, apa menurut kalian ada persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah bukti diterima di pengadilan? Menurut saya salah satu persyaratan penting adalah keautentikan bukti. Bukti harus dapat dipercaya bahwa itu memang berasal dari sumber yang benar dan tidak dapat diubah-ubah. Benar, keautentikan itu sangat penting. Selain itu, relevansi bukti juga krusial. Bukti harus berkaitan langsung dengan kasus yang sedang dibahas di pengadilan. Nah, tentu saja adanya keabsahan itu atau integritas bukti juga perlu diperhatikan. Bukti tidak boleh diubah atau dimanipulasi sehingga mewakili keadaan yang tidak sebenarnya. Sepakat. Ya sekarang boleh sih mari kita bicara tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pembuktian. Menurut kalian itu apa pendapat kalian sih tentang penggunaan teknologi dalam peradilan? Ya, menurut saya teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem peradilan. Misalnya penggunaan forensik digital yang membantu mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik seperti data komputer atau pesan teks. Ya, forensik digital memang menjadi lebih penting seiring dengan kemajuan teknologi. Selain itu, ada juga penggunaan CCTV dan rekaman video lainnya sebagai bukti. Namun, bagaimana dengan keamanan dan privasi dalam hal ini? Keamanan dan privasi adalah isu penting. Penggunaan teknologi harus selalu mempertimbangkan dan menjaga privasi individu, serta memastikan bahwa bukti yang dihasilkan sah dan tidak diubah. Betul. Terakhir, apa menurut kalian mengenai tantangan terbesar yang dihadapi dalam memastikan hukum pembuktian yang adil di era teknologi? Salah satu tantangannya adalah pengelolaan volume besar, bukti digital, analisis dan validasi. Bukti digital yang besar dan kompleks dapat menjadi sulit dan memakan waktu. Nah, tantangan lainnya mungkin adalah keandalan teknologi itu sendiri. Meskipun teknologi canggih, tapi ada resiko kerentanannya terhadap manipulasi atau serangan cyber. Benar, kita perlu terus memperbaharui undang-undang dan aturan hukum untuk mengakomodasi kemajuan teknologi dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Setelah membahas teknologi, sekarang mari kita bahas peran hakim dalam proses hukum pembuktian. Menurut kalian bagaimana menurut kalian peran hakim dalam menilai dan memutuskan mengenai bukti yang disajikan? Kalau menurut saya sih para hakim kan itu kan sangat krusial ya. Hakim itu kan harus objektif tuh, terus adil dan menilai bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak. Terus mereka tuh harus memastikan bahwa bukti tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian. Ya, itu benar. Objektivitas sangat penting. Hakim harus mempertimbangkan bukti dengan netralitas dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Namun, adakah batasan bagi keputusan hakim dalam hal ini? Batasan etika yang harus diikuti oleh hakim. Mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai hukum, tanpa ada pengaruh eksternal atau prasangka pribadi. Lalu bagaimana dengan peran pengacara? Bagaimana mereka berinteraksi dengan bukti dan hakim dalam sistem hukum? Oke, peran pengacara memiliki tanggung jawab untuk menyajikan bukti secara jelas dan membantu hakim memahami implikasinya. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa bukti yang disajikan oleh pihak lawan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Nah, mengenai etika nih, bagaimana prinsip-prinsip etika mempengaruhi penanganan bukti oleh pengacara dan hakim? Jadi prinsip-prinsip etika termasuk kejujuran, integritas dan profesionalisme. Pengacara dan hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika ini dalam menangani bukti agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat. Iya, sangat benar. Etika memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh deh saya ya. Itu sih satu hal sih yang saya ingin tambahkan. Ya pentingnya pendidikan hukum dan pemahaman tentang prinsip hukum kan penting bagi masyarakat umum tuh agar mereka dapat berpartisipasi dengan bijak dalam sistem hukum. Ya, sepakat sekali. Pendidikan hukum merupakan kunci untuk memahami hak dan kewajiban kita dalam sistem peradilan. Selanjutnya, kita mulai memasuki diskusi kronologi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Ayah Agung. Dipersilakan untuk saudara Putri untuk membaca kronologi kasusnya sebelum kita melakukan diskusi. Baik, saudara Ali, segera saya bacakan kronologi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ayah kandung. Kasus percobaan bunuh diri dan pembunuhan bayi ini terjadi pada awal tanggal 6 Januari 2018. Pelaku yang bernama Taufik adalah seorang ayah dari Kaisar
Sudah selama 2 bulan Karis istri Taufik merantau bekerja di Kepulauan Riau. Karis memilih pergi merantau tega meninggalkan suami dan anaknya yang masih belum lepas dari ASI lantaran masih himpitan ekonomi yang semakin lama kebutuhan anak semakin banyak. Sedangkan Taufik hanyalah seorang pekerja serabutan dan pada saat itu juga Karis diajak bekerja di luar Jawa bersama temannya. Selama ditinggal istri merantau, Kaisar titipkan kepada orang tuanya, orang tua Karis yang tinggal di Sukabumi. Selama itu juga Taufik terus banting tulang untuk menghidupi buah hatinya yang masih kecil dengan menjadi kuli bangunan, menjaga kios, pulsa, hingga mengamen ia lakukan demi anaknya untuk bisa membelikan susu dan kebutuhan lainnya. Taufik sempat menolak kiriman uang dari sang istri dengan alasan uang tersebut adalah uang haram lantaran selama ini ia tidak begitu mengetahui kepastian tempat kerja istrinya. Dari pengakuan Karis sendiri, ia mengaku bekerja di sebuah kantin, akan tetapi pengakuan tersebut dibantah oleh Taufik karena ia curiga dengan beberapa foto-foto Karis selalu berada di tempat penginapan seperti hotel. Hal itu yang membuat Taufik menyuruh istrinya untuk pulang kembali ke rumah lebih baik mengurus Kaisar yang masih membutuhkan ASI dan perhatian khusus dari sang ibu. Tetapi apa boleh buat, bujukan untuk menyuruh pulang lewat percakapan singkat antara Taufik dengan Karis ditolak mentah-mentah oleh Karis dengan alasan ia tidak mau pulang lantaran Taufik tidak akan bisa mencukupi apa yang ia inginkan dan memenuhi gaya hidup sang istri yang cukup mewah. Lantas pada kejadian itu Taufik merasa geram dan sangat sakit hati atas kelakuan sang istri sehingga terjadilah cekcok mulut pasutri itu. Pertengkaran tersebut memicu Taufik berputus asa untuk hidup yang sudah tidak ada lagi gunanya dan ingin mengakhiri hidupnya bersama anak sayangannya. Dan respon dari Karis pun mengingini keinginan suami yang untuk menghabisi nyawa bersama Kaisar. Tanpa berpikir panjang, Taufik langsung menjual HP-nya dan uang hasil penjualan itu segera digunakan untuk membeli 2 bungkus racun tikus. Dia tidak bisa mengontrol emosi dan untuk membuktikan apa yang telah ia katakan kepada sang istri. Selain itu, ia mengunci pintu dari dalam rumah hanya dengan anaknya dan pada saat itu juga ia mencampurkan racun tikus dengan susu Kaisar dan langsung meminumkannya. Bahkan selama beberapa menit saat Kaisar telah meneguk dan susu dan bercampur dengan racun dan menangis, Taufik juga menyusul meminum air putih yang sudah ia campur dengan racun tersebut. Saat kejadian Sabtu Januari 2018, siang tersebut Widyawati bibi Kaisar mendengar suara tangisan tak kunjung henti dan langsung mendatangi rumah Taufik yang terkunci dan tidak ada respon dari adik iparnya itu. Saat Widyawati teriak menanyakan situasi saat itu, setelah Widyawati berhasil memasuki rumah melewati jendela belakang rumah, ia mendapati Kaisar yang sedang menangis sambil memuntahkan cairan hitam di pelukan Taufik yang juga dalam kondisi lemah dan juga memuntahkan cairan hitam. Widyawati dengan bantuan warga segera membawa Taufik dan Kaisar ke RSUD Walet Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat perawatan di RSUD, Kaisar terus memuntahkan cairan hingga lemas dan bocah malang itu dinyatakan meninggal dunia lantaran nyawa tidak bisa ditolong pada Sabtu sore 6 Januari 2018 dan dimakamkan di kediaman orang tua Karis di Sukabumi. Sementara Taufik masih mendapat perawatan medis. Widyawati tidak habis pikir adik iparnya tega berbuat keji itu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 2 bulan. Akibat perbuatannya ia berurusan dengan hukum dan pihak Kapolres Cirebon sedang mendalami kasus pembunuhan berencana ini dan telah mengumpulkan barang bukti untuk ditindaklanjuti. Saat diintegrasi oleh pihak kepolisian, Taufik menjelaskan awal mula kejadian dengan menangis dan menyesal atas perbuatannya dan keluarga sangat menyayangi tindakan kejahatan itu. Kini Taufik ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih untuk saudara Putri yang telah membacakan kronologi kasus tersebut. Lalu, apa yang jadi tindak pidana yang dituduhkan kepada Taufik dalam kasus ini? Kalau menurut pendapat saya sih, dari kasus itu tindak pidana yang dituduhkan kepada Taufik itu adalah pembunuhan berencana terhadap anaknya, yaitu Kaisar Alfikan. Karena sudah diatur dalam pasal 340 KUHP. Betul, saudara. Sebab pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu bagaimana proses penyidikan dilakukan terhadap Taufik setelah peristiwa tersebut? Untuk proses penyidikan
kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti, mendalami kronologi kejadian dan melakukan interogasi terhadap Taufik. Nah, itu benar tuh. Sebab penyidik sebagaimana sudah diatur dalam pasal 7 KUHP mempunyai tugas dan wewenang. Mempunyai tugas dan wewenang. Lalu apa saja barang bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian untuk mendukung penyelidikan? Menurut saya, barang bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian terhadap penjualan HP untuk membeli racun tikus, hasil autopsi kaisar, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan medis. Ya, itu benar, karena negara kita ini menganut hukum pembuktian negatif, yang artinya harus mempunyai 2 alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Untuk itu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan yang sudah diatur dalam pasal 183 KUHP dan jenis alat bukti juga sudah diatur dalam pasal 184 KUHP. Selanjutnya, bagaimana kronologi penemuan kejadian oleh Widiawati, Bibi Kaisar, dan langkah-langkah yang diambil setelahnya? Lantas apa sih yang jadi alasan Taufik untuk melakukan tindakan tersebut terhadap anaknya? Ya, menurut pandangan saya mengenai alasan Taufik melakukan tindakan tersebut adalah rasa putus asa dan sakit hati atas keluarga istrinya. Karis yang menolak untuk pulang dan memberikan yang lebih baik bagi anak mereka, Kaisar. Tapi bagaimana alasannya? Tindak pembunuhan itu perbuatan yang salah di mata hukum karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan medis terhadap Kaisar setelah peristiwa tersebut? Setelah saya simak pembacaan kronologi kasus oleh saudara Putri, menurut saya bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan Kaisar memuntahkan cairan hitam setelah mengkonsumsi susu yang dicampur dengan racun tikus. Menurut pendapat saya sendiri, kasus pembunuhan itu bermula dari Taufik itu sendiri karena menolak menerima uang dari Karis dengan alasan uang tersebut dianggap haram karena tidak jelas asal-usulnya dan tidak ingin memenuhi gaya hidup yang mewah. Karis. Nah, baik, mari kita memperhatikan itu sebentar. Setelah Taufik ditahan oleh pihak kepolisian, otomatis Taufik diinterogasi untuk diminta keterangan. Maka bagaimana sih proses interogasi Taufik oleh pihak kepolisian setelah kejadian? Jadi menurut saya, proses interogasi Taufik oleh pihak kepolisian berjalan dengan baik dan kooperatif serta melibatkan penjelasan awal mula kejadian dengan ekspresi penyesalan dan perbuatannya. Tapi apa yang menjadi reaksi dan tanggapan dari keluarga terhadap tindakan Taufik dan bagaimana proses pengadilan akan dijalin oleh Taufik setelah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin lu bisa menjelaskannya. Kalau menurut saya sih dari keluarga Taufik menyayangkan ya tindakan kejahatan Taufik terhadap Kaisar, merasa terpukul atas peristiwa tersebut ya. Taufik pasti akan menjalani proses pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Taufik itu diancam dijatuhi hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup dan paling ringan penjara selama 20 tahun. Mungkin diskusi kita ini sudah cukup.